Bank Umum. Pada siang hari ini, jajaran direksi perseroan bermaksud menyampaikan paparan publik. Rekan-rekan media yang terhormat, sebelum melangkah ke acara public expose, perkenalkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan jajaran direksi yang hadir di siang hari ini. Yang pertama, secara online telah hadir Bapak Gusti Terkelin Surbakti, Direktur Utama. Kemudian yang hadir di lokasi ini adalah Direktur Bapak Dwi Rianta Surbakti MBA. Mohon tepuk tangan. Kemudian yang lain Ibu Eka Sadrolena Surbakti hadir secara online, kemudian termasuk Direktur Independen juga Pak Solon Aprin tadi kan hadir secara online. Yang hadir di depan Anda adalah Bapak Jason, ya, kemudian Bapak Dante, kemudian tentu Corporate Secretary kita, Ibu Herlina Desi Hasilalahi, SE. Kita akan mulai acara ini, kami persilahkan kepada Pak Dwi Rianto Surbakti untuk memaparkan hasil dari RUPS tadi siang. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua pada siang hari ini diberikan kesehatan yang baik hingga kita tadi telah selesai melaksanakan RUPS dengan lancar. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan agenda paparan publik atau public expose. Agenda pada pagi hari ini atau siang ini, mohon maaf, di agenda paparan publik ini ada beberapa agenda. Yang pertama itu adalah kinerja 2025 yang akan diikuti oleh realisasi dan proyeksi 2025. Ketiga, struktur kepemilikan saham. Keempat, kebijakan dividen. Kelima, tata kelola perusahaan. Keenam, tanggung jawab sosial perusahaan. Ketujuh, kendala utama 2025. Kedelapan, penawaran umum saham. 9, pasca penawaran umum saham. Dan 10, strategi usaha 2026. Mungkin nanti akan saya titik beratkan pembahasan di poin ke-10 di strategi usaha 2026, karena ini adalah yang ke depan yang akan kita bahas langkah-langkah dari perseroan, apalagi di kondisi ekonomi pada saat ini. Pertama, kinerja 2025 dari sisi operasional perseroan. Segmen usaha bis antar kota antar provinsi. 2025 seperti tadi di dalam RUPS saya katakan dan saya sudah jelaskan bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun yang benar-benar tahun evaluasi secara total dari sisi antar kota antar provinsi. Karena di tahun 2025 ini merupakan tahun yang sangat-sangat kurang sehat ya dari sisi antar kota antar provinsi. Karena sangat banyak sekali tumbuh perusahaan-perusahaan bis antar kota antar provinsi yang berasal dari bus-bus pariwisata. Banyak sekali bertumbuhan bis-bis baru, perusahaan-perusahaan bis baru yang menyebabkan terjadi persaingan-persaingan yang sangat tidak sehat. Terjadi persaingan-persaingan yang based on price war yang menyebabkan perusahaan-perusahaan besar seperti kami dan juga beberapa bus-bus yang sudah besar agak kesulitan karena kami sudah memiliki fixed cost yang cukup besar. Sehingga di tahun 2025 terutama di semester kedua perseroan mengambil sikap kami benar-benar melakukan evaluasi total terhadap segmen akap ini, di mana kami benar-benar mengerem ya di beberapa sektor rute-rute akap yang memang menjadi sepertinya kami mengalami penurunan dari sisi sales. Tapi memang itu harus kami lakukan. Kami melihat hal tersebut
daripada terjadi bleeding yang lebih besar lagi. Nah, di 2026 ini kami sudah mendapatkan data yang cukup baik, dan ini di semester kedua ini memang nanti akan kami jelaskan, kami sudah mengambil beberapa langkah yang akan segera kami ambil. Pertama, kami jelaskan di sini jumlah armada bus yang beroperasi di tahun 2025 5.156, jumlah kursi yang tersedia 174.892, jumlah kursi terjual 90.785, terjadi penurunan dibandingkan 2024, jumlah bus beroperasi 6.103, jumlah kursi tersedia 207.704, dan jumlah kursi terjual 114.735. Kinerja 2025 segmen usaha jarak pendek, jumlah armada bis beroperasi 4.458, hanya sedikit menurun dibandingkan tahun 2024, yaitu 4.853. Jumlah kursi tersedia 527.548, dibandingkan 2024 585 804.000. Jumlah kursi terjual 97.073, dibandingkan 2024 111.081. Terjadi perbedaan yang tidak terlalu signifikan, hanya sangat sedikit dibandingkan sektor akap yang sangat-sangat terjadi perbedaan dibandingkan antara tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Segmen rental juga terjadi penurunan karena memang berakhirnya 2 masa kontrak kerja. Dari 37 bis yang beroperasi yang disewa turun menjadi 13. Diharapkan dalam waktu dekat kami juga akan mendapatkan kontrak baru, sehingga di semester kedua ini akan terjadi penambahan unit yang direntalkan. Kinerja tahun 2025 dari sisi keuangan, tahun 2025 penjualan neto 59.520.969.532 rupiah, laba rugi bruto 1,1.261.991.866 rupiah, laba rugi neto 23.122.253.448 disebabkan, kemudian laba rugi komprehensif 23.1.130.820.054, laba rugi neto per saham 66,06. Total aset 303.479.236.403 rupiah. Total equity 266.741.157.217 rupiah. Total liabilitas mengalami penurunan yang cukup banyak dari 44.437.487.313 miliar menurun menjadi 36.738.079.186 miliar. Jadi dari tahun 2023 liabilitas perseroan dari 52 miliar menurun menjadi 44, kembali menurun lagi ke 36 miliar. EBITDA, imbal hasil atas aset secara percentage minus 7,62 miliar, imbal hasil atas ekuitas minus 8,67 miliar, imbal hasil atas penjualan neto minus 38,85 miliar, rasio lancar 0,79, rasio liabilitas terhadap aset 0,12, rasio liabilitas terhadap ekuitas 0,14. Laporan posisi keuangan, aset lancar 10.442 miliar rupiah, aset tidak lancar 293 miliar 036, total aset 303 miliar 479, liabilitas jangka pendek 13 miliar 175, liabilitas jangka panjang 23 miliar 562, total liabilitas secara total 36 miliar 738 seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Total ekuitas 266 miliar 741. Pendapatan usaha seperti tadi saya sudah sampaikan 59 miliar 520, laba rugi bruto 1 miliar 262, laba rugi bersih tahun berjalan 23 miliar 122,
Jumlah laba rugi bersih komprehensif tahun berjalan 23 miliar 130, laba rugi per saham dasar satuan penuh 66,06, EBITDA 3 minus 3,018. Segmen usaha akap tahun 2025 47 miliar 680 rupiah, 47 miliar, mohon maaf, 680 juta. Segmen jangka pendek 1 miliar 810, Jabodetabek Airport Connection 2 miliar 215. Segmen rental bus ini terjadi penurunan yang cukup luar biasa, turun hampir 50% karena habisnya masa kontrak dari 2 kontrak kami menjadi 7,8 miliar. Secara saham bisa kita lihat fluktuasinya, bisa dilihat di layar dan juga bisa dimonitor. Realisasi dan proyeksi 2025, antara target dan realisasi dari target 83 miliar kami mencapai 57, kurang lebih 57,17% di 47,68 miliar. Jarak pendek atau TJR Trans Jabodetabek dan JRC dan JAC dari 7,5 miliar kami mencapai 53%, 4 miliar, 4,025 miliar. Rental bus kami mencapai 53 miliar, 14,8. Dari total target kami 105 miliar kami mencapai 56,38%. Berikutnya, struktur kepemilikan saham tidak ada yang berubah. PT KAI Lorena Transport Tbk, PT Gading Dana Lestari 13,60 miliar, GT Surbakti 0,008%, PT Lorena 57,14%, Xiao Yunus Subandi 7%, masyarakat umum 22,26%, kemudian PT Lorena Karina 90, misalkan 99,999%, dan Gusti Terkelen Surbakti 0, mohon maaf tadi bukan 00, ya, 0,0095%. Kebijakan dividen, salah. Ya. Itu ada kesalahan, mohon maaf, ya. Kebijakan dividen, laba bersih setelah pajak di bawah, laba bersih setelah pajak di bawah 25%, 25 miliar 15%, 25 miliar sampai 50 miliar 20%, di atas 50 miliar ke atas 25%. Tata kelola perseroan atau perusahaan, selain penerapan tata kelola perusahaan pada umumnya, perseroan menekankan perlunya pengelolaan risiko khususnya yang berkaitan langsung dengan industri transportasi. Antara lain, 1, risiko kenaikan BBM dan spare part. Dan ini yang merupakan concern kami pada saat ini. Yang kedua, risiko pembaruan izin trayek dan izin usaha. Ketiga, risiko kenaikan harga dan ketersediaan bahan bakar minyak. Keempat, risiko persaingan usaha, yaitu sesama perusahaan operator bus antar kota antar provinsi, dan ini mungkin merupakan salah satu kendala utama di tahun 2025. Yang kedua, dengan mode angkutan penerbangan dan kereta api, ini juga merupakan kendala utama kami di tahun 2025. Kelima, risiko kemacetan lalu lintas dan penyeberangan antar pulau. Tanggung jawab sosial. Sepanjang tahun 2025, perseroan melaksanakan dan mengawasi secara ketat program tanggung jawab sosial sebagai berikut. 1, tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, limbah cair, limbah padat, dan limbah B3. Kedua, pengelolaan ruang terbuka hijau.
Ketiga, tanggung jawab terhadap konsumen, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Keempat, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Perseroan telah berhasil mendapatkan sertifikat sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, di mana perseroan telah memenuhi 10 elemen persyaratan yang diwajibkan oleh Kementerian Perhubungan. Salah satu elemen adalah dokumentasi dan data untuk pemeriksaan kesehatan. Untuk elemen persyaratan ini, perseroan telah mendirikan balai pengobatan atau klinik, sehingga semua karyawan dan kru pengemudi dan kenek dapat memeriksakan kesehatannya secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kendala utama di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi nasional 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,11% dengan inflasi di kisaran 2,92%. Berarti kalau kita berbicara secara net growth itu mungkin hanya sekitar 2%. Sementara pertumbuhan ekonomi sektor transportasi darat dikatakan sebesar sekitar 8%, yang artinya transportasi dan pergudangan tumbuh hampir 2 kali lipat ekonomi nasional. Namun khusus untuk bis penumpang pertumbuhannya tidak secerah itu. Karena satu, transportasi darat di bidang bis antar kota antar provinsi saat ini mengalami cukup kewalahan dengan persaingan dengan kereta api dan juga pesawat terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Eh, Kedua, orang mulai dengan majunya tol ini sekarang sudah mulai orang mengendarai mobil pribadi. Kedua, bertambahnya jumlah perusahaan otobus yang beroperasi di wilayah Jawa dan Sumatera yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan sudah mulai mengarah kepada terjadinya price war yang tidak sehat. Ketiga, biaya operasional meningkat tajam diakibatkan saat ini efek kurs dolar sehingga spare part menjadi uncontrollable harganya. Sementara tarif tidak bisa serta-merta kita naikkan karena memang daya beli masyarakat yang tidak terlalu kuat dan juga adanya persaingan sesama perusahaan otobus. Keempat, ini juga masalah SDM. Saat ini juga seluruh perusahaan bis mengalami kendala, yaitu masalah rekrutmen kru. Eh, tidak 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 mudah untuk mendapatkan kru, baik itu supir maupun kenek ya yang qualified, karena pada saat ini kita harus melakukan regenerasi kru, baik itu supir maupun juga kenek. Saat ini banyak sekali kru yang sudah melewati masa atau memasuki masa pensiun. Dan saat ini juga untuk mendapatkan generasi-generasi muda yang untuk menjadi supir bus antar kota antar provinsi itu tidak mudah. Karena mungkin menjadi kru armada bis antar kota antar provinsi itu tidak terlalu menarik bagi mereka karena mungkin melelahkan dan juga jauh dari keluarga dan juga gajinya yang sistem premi. Nah, ini merupakan kendala yang cukup besar bagi seluruh perusahaan antar kota antar provinsi. Dan belum adanya training center dari pemerintah, dari institusi Kementerian Perhubungan misalnya vocational school atau vocational training center yang bisa menyediakan data bank atau database ya untuk bagi kami perusahaan-perusahaan bis antar kota antar provinsi untuk mendapatkan kru yang qualified. Ini salah satu kendala utama. Jadi kadang-kadang bisnya siap, armadanya siap, tapi kita tidak mempunyai kru. Itu merupakan salah satu kendala utama yang menurut saya hampir semua perusahaan bis antar kota antar provinsi itu mengalaminya. Selanjutnya penawaran umum saham. Ini di tahun 2024, 15 April 2014, mohon maaf, pencatatan perdana kami di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham yang ditawarkan 150 juta saham, nominal per saham 500, harga penawaran per saham 900, total dana IPO 135 miliar, total penerimaan bersih dana hasil IPO 127 miliar, 127,45 miliar, modal dasar 360 miliar, modal ditempatkan dan disetor penutir 175 miliar, saham dalam portofel 185 miliar, pernyataan perubahan anggaran dasar nomor 236 tanggal 16 Juni 2014 oleh
Rudi Siswanto SH, notaris di Jakarta. Pasca penawaran umum saham, alokasi dana hasil penawaran umum saham sesuai prospektus sekitar 103 miliar atau 80% digunakan oleh Persero untuk mengembangkan bus armada. Kedua sekitar 4,5 miliar atau 3,5% digunakan untuk infrastruktur. Ketiga sekitar 3,8 miliar atau 3% untuk modal kerja. Keempat 15,8 miliar atau 12,5% untuk permajaan armada. Kelima, total dana bersih IPO adalah 127 miliar 425 371 261 rupiah. Strategi usaha di tahun 2026. Seperti kita ketahui tahun 2026 ini merupakan tahun yang mungkin lebih sulit lagi dibandingkan 2025. Kayaknya kita semua, hampir semua lini ya, industri mengalami goncangan ekonomi. Pertama, efek dari kenaikan bahan bakar non subsidi. Memang perusahaan bis seperti kami itu menggunakan bahan bakar subsidi. Namun efek domino dari kenaikan BBM non subsidi itu tetap terasa. Kenapa? Karena supplier-supplier kami tidak semuanya menggunakan BBM subsidi. Pabrik-pabrik yang memproduksi spare part kami tidak semuanya menggunakan BBM subsidi. Sehingga sebagai akibatnya domino efek dari kenaikan BBM subsidi non subsidi tersebut, maka terjadilah lonjakan-lonjakan harga. Baik itu terutama mungkin di spare part. Domino efek lainnya tentu saja melesunya daya beli masyarakat secara umum. Jadi itu sangat mempengaruhi bagi kami sebagai perusahaan. Kemudian juga efek dari kenaikan US dollar atau valuta asing lainnya. Spare part kami juga sebagian itu adalah import. Maka efek dari kenaikan valuta asing, saya tidak hanya mengatakan dolar, tapi valuta asing secara umum tentu saja memberikan efek kenaikan bagi spare part. Dan kedua hal tersebut, baik itu spare part maupun BBM, merupakan dua komponen biaya yang sangat besar bagi perusahaan bis. Tapi menurut kami itu masih bisa disiasati ke depannya dengan melakukan yang pertama adalah efisiensi di segala bidang. Dan saya yakin masih ada celah untuk itu. Termasuk kita melakukan efisiensi dari sisi jumlah karyawan. Kita dengan melakukan yang kedua, dengan melakukan namanya itu pengembangan terus dengan sistem IT. Di mana IT kami ini sudah mencakup front end dan back end dari seluruh proses-proses yang berjalan di perseroan. Dengan demikian tingkat kebutuhan kami terhadap sumber daya manusia akan semakin kecil. Kita sudah sangat benar-benar memberdayakan sistem organisasi yang sangat lean. Dengan demikian mudah-mudahan ke depannya kami benar-benar lebih heavy terhadap IT, penggunaan IT dibandingkan penggunaan SDM yang besar. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kami gantikan, misalnya seperti mekanik dan juga kru dari armada, karena tidak bisa kami gantikan dengan sistem IT. Yang ketiga, kami terus akan memperkuat digital marketing dan e-ticketing untuk memastikan para pelanggan kami akan semakin nyaman dengan menggunakan teknologi untuk membeli tiket. Keempat, kami di semester kedua ini Perseroan akan meluncurkan layanan kargo atau pengiriman barang yang dengan memanfaatkan armada-armada kami antar kota antar provinsi kami ini, ya, dan juga memanfaatkan jaringan-jaringan atau network kami yang sudah ada, baik itu untuk cabang-cabang kami, perwakilan-perwakilan kami, maupun juga agen-agen kami. Untuk tahap awal ini kami akan door to door service, ya. Mohon maaf, port to port, kami untuk di tahap awal port to port, belum door to door. Baru nanti akan kita kembangkan menjadi door to door service.
Masih untuk untuk tahap awal ini kita hanya menggunakan jaringan-jaringan yang ada di cabang-cabang kami, perwakilan-perwakilan kami, dan juga, agen-agen kami. Kami akan launching mungkin di semester 2 tahun ini, dan kami yakin ini akan memberikan kontribusi yang cukup lumayan bagi perseroan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, baik bagi perseroan untuk memastikan, ada korelasi positif lah intinya, bagi perseroan. Yang kelima, kami juga perlu untuk terjadinya penurunan dari divisi rental. Mudah-mudahan kami juga bisa menambah, dan dalam waktu dekat, mudah-mudahan kami juga bisa menambah, kontrak yang kami dapatkan di divisi rental ini. Karena ini merupakan divisi yang fixed income, dan dapat kami andalkan untuk ke depannya. Keenam, kami juga berencana untuk melakukan peremajaan armada secara berkala di semester kedua ini, dimulai dari semester kedua ini sampai mungkin sampai semester 1 tahun 2027. Baik itu peremajaan dengan melakukan total body atau improvement terhadap armada kami yang ada, maupun juga melakukan pembelian armada-armada baru, dan kami mungkin lebih heavy kepada bis double decker kami, di semester 2 sampai, semester 1 tahun 2027. Jadi mungkin setelah tahun 2025 kami melakukan rem, mungkin di semester 2 dan juga semester 1 tahun depan kami sudah mulai melakukan quote unquote, penyerangan lagi, sedikit agresif lagi. Karena kami sudah, eee, melakukan efisiensi, kita mulai menyerang lagi di tahun semester 2 sampai semester 1 2027. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita kemarin defense, di semester 2 ini kami mulai attack dalam tanda kutip dengan kita mulai luncurkan layanan kargo untuk mendapatkan income tambahan, karena kami lihat ini dengan menggunakan jaringan yang ada dan armada yang ada, saya yakin sih profit margin kita akan cukup besar. Walaupun masih terbatas terhadap port to port, baru begitu berkembang kita akan mulai secara berkala main ke door to door. Kedua, kita akan mulai melakukan peremajaan kembali armada-armada kami, baik itu rekondisi maupun juga secara berkala, berangsur-angsur kita akan mengadakan armada baru lagi. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan Sip. di Pubex atau paparan publik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Pak Anta, terima kasih. Udah ada tadi beberapa wartawan yang udah memonitor, tapi ada 2 pertanyaan. Satu dari wartawan Kontan yang udah ada nih saya bacakan. Yang kedua dari Pak Daniel, analis LRNA. Ini yang pertama saya akan bacakan dari Kontan, dari Mas Usman. Bagaimana guidance kinerja perusahaan di tahun 2026? Berapa target pendapatan dan laba perusahaan di tahun ini? Apa strateginya untuk mengejar target tersebut? Silakan Pak, langsung aja. Oke, terima kasih. Target kita yang pertama itu pasti harus lebih baik dari 2025, kan begitu. Nanti kita harus lihat di akhir semester, pertama ini, yang pasti harus jauh lebih baik dari tahun 2025. Dan yang pasti untuk mengejar sampai akhir tahun 2026, yang pertama tadi saya sudah sampaikan di strategi usaha tahun 2026. Yang pertama kita akan mulai di semester kedua luncurkan layanan kargo, karena itu saya yakin akan memberikan tambahan pendapatan yang cukup baik, dan net profit margin dari layanan kargo tersebut itu cukup baik, Pak. Karena tidak ada namanya itu tambahan biaya operasional yang cukup tinggi, tidak ada. Karena kita memanfaatkan network yang sudah ada, memanfaatkan armada yang ada. Jadi secara kalau kita berbicara margin itu cukup baik. Yang kedua itu adalah kita akan melakukan namanya itu penambahan armada dan juga melakukan rekondisi armada. Dua hal tersebut menurut saya di sisa masa 2026 plus satu semester 1 2027 menurut saya itu akan membantu kita untuk mencapai target di tahun 2026. Itu Pak, yang pertanyaan pertama. Terima kasih. Terima kasih Pak Anta, sangat jelas. Baik, yang kedua dari Pak Daniel nih, seorang analis. Manajemen melaporkan slide 5815 bahwa pendapatan turun dari 92,9 miliar ke 59,5 miliar dalam 3 tahun, dan realisasi 2025 hanya 56% dari target. Di tengah ekspansi KAI dan tol pemerintah Prabowo yang semakin masif, strategi konkret apa yang disiapkan manajemen agar LRNA tetap kompetitif dan bisa mengejar gap target tersebut?
Bisa diulangi Pak, pelan-pelan Pak. Oke. Manajemen melaporkan slide 5, 8, dan 15 bahwa pendapatan turun dari 92,9 miliar ke 59,5 miliar dalam 3 tahun dan realisasi 2025 hanya 56% dari target. Di tengah ekspansi KAI dan tol pemerintah Prabowo yang semakin masif, strategi konkret apa yang disiapkan manajemen Oke. agar tetap kompetitif dan bisa mengejar gap target tersebut? Oke, terima kasih. Mungkin dua-duanya tadi itu sudah membuat pertanyaan tersebut sebelum saya selesai membaca strategi usaha. Kelihatannya. Ya, Jadi ya gitu ya Pak ya. Bapak analis Pak Daniel, jadi kayaknya tuh repetisi. Jadi jawaban saya adalah dua hal tadi Pak. Satu itu kargo, yang kedua itu adalah armada. Tapi tambahan lagi Pak, itu bagus sekali. Yang ketiga adalah Pak, kami di 2025 makanya melakukan evaluasi total. Ya, Pak Daniel ya yang analisa. Kita melakukan itu yang saya bilang, kita ngerem Pak. Ya, makanya terjadi penurunan terutama di akap, Pak. Kita benar-benar ngerem di mana rute-rute yang sudah dimasuki dan atau akan dimasuki oleh kereta api, Pak. Ya, makanya tadi di RUPS maupun tadi barusan saya jelaskan, ngapain saya terus menjalankan rute-rute yang sudah dimasuki kereta api dan juga kapal terbang. Saya mau hantemin terus di situ, makin dalam bleedingnya. Makanya kemarin di 2025 saya mengkolek data Pak Daniel. Mau saya hajar 100 bus di jurusan yang sudah dikepung oleh kereta api dan kapal terbang, pasti bleeding terus nggak Pak Daniel? Pasti. Makanya yang akan saya lakukan penambahan armada atau permajaan armada atau penambahan armada lah misalnya, saya akan jalankan di rute yang saya tidak akan bersaing dengan kapal terbang, saya tidak akan bersaing dengan kereta api Pak Daniel. Rutenya mana aja, kita tunggu tanggal mainnya Pak Daniel. Gitu loh Pak. Oke. Itu makanya kalau Pak Daniel tadi menyimak, di tahun 2025 benar-benar adalah tahun di mana kita melakukan evaluasi total terhadap rute-rute terutama di akap yang menyebabkan terjadinya penurunan di akap. Gitu Pak Daniel. Terima Oke. kasih. Pak, satu lagi dari Pak Daniel nih. Monggo Pak Karena kita Daniel, kejar, silakan. Daniel. kurang lebih 5 menit lagi acara kita nih. Boleh dong. Manajemen melaporkan slide 7, 9, 17 bahwa armada rental bus turun 65% dari 37 ke 13 unit Betul. hanya dalam setahun. Sementara modal kerja bersih masih negatif. Dapatkah manajemen menjelaskan tujuan dan mekanisme pelepasan aset tersebut? Apakah sudah melalui penilaian independen dan telah direview komit audit sesuai ketentuan OJK? Silakan Pak. Slide berapa Pak? Slide 7, 9, 17 katanya. Melaporkan bahwa armada rental bus turun dari Slide 7, 9 dan 17. 9, Dan 17. iya 9 dan 17. Bahwa armada rental bus turun 65 jadi dari 37 jadi ke 13 unit. Ya, Pak, itu bukan armadanya yang berkurang, Pak. Kan begitu, Pak. Ya, tapi itu jumlah yang disewakannya berubah karena kita tuh tidak melakukan. Kan gitu ya, Pak ya. Itu maksudnya Pak Daniel. 9. Oke. Coba diulang Pak pertanyaannya, Pak. Manajemen melaporkan di slide 7, 9 dan 17 Ya, bahwa armada rental bus turun dari 65%. betul. Dari 37 ke 13 unit hanya dalam setahun. Sementara modal kerja bersih masih negatif. Dapatkah manajemen menjelaskan tujuan dan mekanisme pelepasan aset tersebut? Oh, Pak, tidak ada aset yang dilepas, Pak. Oke. Tidak ada aset yang dilepas, cuman bus yang disewakan itu berkurang. Asetnya masih ada, Pak. Oke. Asetnya masih ada, Pak Daniel. Tidak ada yang dilepas asetnya, busnya masih ada. Cuma saat ini lagi nganggur, belum disewakan. Makanya kita lagi cari untuk bus-bus tersebut disewakan kembali, Pak Daniel. Terima kasih. Saya kira cukup jelas ya penjelasannya. Enggak, busnya tidak dilepas, Pak. Masih ada, Pak. Oke. Boleh dilihat, Pak, di pool saya. Terima kasih. Oke. Saya kira cukup, Pak. Ya, Public Expose pada siang hari ini kita kejar-kejar dengan waktu. Sebentar lagi juga Jumat, ya Jumatan. Terima kasih teman-teman media. Press release sudah kami siapkan, tiap dikirim. Juga Pak Daniel, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Tentu terima kasih untuk manajemen dari Lorena. Saya Ishak Stambul dari Kendi 5.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Makasih. Itu makanya di slide